Halo Bapak dan Ibu para pendidik PAUD di seluruh Indonesia. Salah satu tugas utama yang harus dilakukan oleh para pendidik adalah melakukan penilaian perkembangan anak. Penilaian yang dilakukan oleh pendidik hendaklah dilakukan dengan tepat dan benar. Agar pelaksanaan penilaian dapat dilakukan dengan tepat dan benar, maka pendidik harus memperhatikan prinsip-prinsip penilaian perkembangan anak secara cermat. Keseluruhan prinsip-prinsip penilaian tersebut diterapkan pada saat setiap tahapan dalam melaksanakan keseluruhan prosedur penilaian. Berikut ini adalah penjelasan dari tahapan dalam prosedur penilaian. Ada 7 tahapan penting yang harus diikuti oleh pendidik dalam melaksanakan penilaian terhadap perkembangan anak usia dini, yaitu: pertama, tahap persiapan. Kedua, penyiapan instrumen. Ketiga, melaksanakan pengamatan. Keempat, melaksanakan pencatatan perkembangan. Kelima, pendokumentasian dan pengolahan data hasil penilaian. Keenam, penyusunan laporan perkembangan anak usia dini. Ketujuh, penggunaan informasi data dan laporan perkembangan anak usia dini. Para pendidik PAUD, proses penilaian pada tahap persiapan merupakan tahap awal dalam penilaian perkembangan anak dan berfokus pada identifikasi kebutuhan penilaian perkembangan anak. Berikut ini adalah penjelasan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik pada tahap persiapan. Pertama, mengidentifikasi aspek-aspek yang akan diamati dengan memperhatikan sebagai berikut. Siapa yang melakukan pengamatan? Menetapkan siapa sasaran anak yang akan diamati, apa yang akan diamati, kapan melakukan pengamatan, bagaimana pengamatan dilakukan, serta apa yang diperoleh dari pengamatan. Kedua, menuliskan hasil identifikasi yang akan dijadikan sebagai pedoman atau acuan penilaian ke dalam format bermuatan, kompetensi dasar yang akan dicapai, materi terkait, indikator perilaku, serta waktu pengamatan. Tahap penyiapan instrumen bertujuan agar pendidik menentukan dan menyusun instrumen yang akan digunakan dalam penilaian perkembangan anak. Berikut ini dalam tahapan penyiapan instrumen yang harus diperhatikan oleh pendidik. Pertama, mengidentifikasi aspek perkembangan dan kompetensi dasar yang akan dinilai. Kedua, menentukan indikator yang akan diukur dari perkembangan anak. Ketiga, menentukan waktu pengamatan setiap indikator yang akan diamati. Keempat, menetapkan atau memilih instrumen yang akan digunakan dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk mengamati kompetensi dasar atau indikator yang telah dirumuskan atau ditetapkan pada rencana pelaksanaan pembelajaran harian dengan menggunakan daftar checklist. Untuk mengamati kompetensi dasar atau indikator tidak dirumuskan, ditetapkan pada rencana pelaksana pembelajaran harian dengan menggunakan catatan anekdot. Untuk mengamati hasil karya, dapat menggunakan pencatatan hasil karya. Pengamatan penilaian perkembangan anak adalah tahapan di mana pendidik fokus dan berkonsentrasi mengamati perilaku dan aktivitas anak dalam berbagai aktivitas selama ia berada di satuan PAUD. Apa saja yang harus diperhatikan oleh setiap pendidik pada tahap pelaksanaan pengamatan? Berikut penjelasannya. Pertama, pengamatan pertumbuhan minimal mengukur berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala anak. Kedua, pengukuran minimal dilakukan sebulan 1 kali sesuai dengan jadwal pengukuran. Ketiga, pengukuran dapat dilakukan oleh pendidik dan atau petugas medis.
Keempat, pengukuran harus direkam dalam catatan khusus pertumbuhan untuk memudahkan pendidik dan orang tua untuk mengetahui rekam pertumbuhan dan perkembangan anak. Kelima, pengukuran pertumbuhan dilakukan untuk memastikan anak memiliki kesehatan fisik motorik. Keenam, pengamatan kesehatan anak tetap dilakukan setiap hari pada saat penyambutan anak untuk memastikan anak dalam kondisi sehat pada saat proses pembelajaran. Ketujuh, pengukuran pertumbuhan merupakan salah satu komponen yang dilaporkan dalam laporan tumbuh kembang anak. Pencatatan perkembangan dengan teknik yang tepat terhadap perkembangan anak merupakan tahapan pendidik mencatat atau menuliskan hasil pengamatan atas perilaku dan aktivitas anak dalam berbagai aktivitas selama ia berada di satuan PAUD ke dalam format sesuai dengan teknik yang digunakan. Berikut kegiatan pada tahap pencatatan dengan teknik tepat yang seharusnya dilakukan pendidik. Pertama, saat melakukan pencatatan, fokuslah pada hal berikut. Merekam perilaku bermakna dari pertumbuhan dan perkembangan anak. Merekam perubahan perilaku anak dari waktu ke waktu. Merekam perilaku positif berupa kemajuan dan atau hambatan. Merekam perilaku yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Merekam perilaku yang perlu didokumentasikan. Kedua, teknik pencatatan dapat menggunakan sesuai yang telah ditetapkan dan dipilih oleh pendidik, dapat menggunakan checklist, catatan anekdot, atau penilaian hasil karya. Nah, untuk mendalami satu persatu dari ketiga teknik tersebut, akan ditayangkan pada video tersendiri. Tontonlah dan simak dengan seksama dari tayangan penerapan setiap teknik tersebut. Pendokumentasian dan pengolahan data hasil penilaian perkembangan anak merupakan tahapan di mana pendidik menghimpun semua hasil pencatatan peserta dokumen atau karya penunjang yang akan digunakan sebagai dasar untuk pengolahan data hasil-hasil penilaian. Pengolahan data hasil penilaian tersebut bertujuan agar pendidik melakukan pengolahan atas semua data yang diperoleh dari hasil penilaian sesuai dengan teknik yang digunakan. Berikut tahapan pendokumentasian dan pengolahan data hasil penilaian. Pada proses pendokumentasian, memerlukan tahapan yang pendidik dapat lakukan. Menggunakan wadah yang sesuai. Wadah yang dapat menampung hasil kerja anak. Kemudian wadah diberikan identitas anak. Urutkan semua catatan anekdot, checklist, dan hasil karya yang akan disimpan berdasarkan tanggal, bulan, dan tahun. Buatlah rangkuman sederhana atas berbagai catatan itu yang menunjukkan pencapaian anak pada kompetensi di semua aspek perkembangan yang meliputi nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Semua kumpulan catatan perkembangan tentang anak termasuk hasil karya menjadi bagian dari portofolio anak. Sedangkan pada tahap pengolahan data penilaian, pendidik melakukan tahapan mempersiapkan portofolio anak, mengumpulkan semua data penilaian dari data checklist, catatan anekdot, ataupun hasil karya, membuat kompilasi data penilaian, diakhiri dengan membuat keputusan capaian perkembangan anak yang juga akan menjadi dasar data pada laporan perkembangan anak. Tahap penyusunan laporan perkembangan anak atau LPA merupakan tahapan di mana pendidik menuliskan kesimpulan capaian pada perkembangan anak. Sesuai dengan periode yang telah disepakati dan laporan tersebut disampaikan kepada orang tua atau wali dari anak. Dalam menyusun laporan perkembangan anak, terdapat beberapa hal yang dapat dipahami dengan baik. Pertama, batasan. Kedua, waktu pengerjaan laporan. Ketiga, komponen yang meliputi identitas LPA, aspek perkembangan, kolom catatan pertumbuhan, pengesahan guru atau pihak lembaga, dan kolom komentar orang tua. Berikut tips untuk mengisi laporan perkembangan anak. Pertama,
Gunakan hasil pengolahan capaian perkembangan anak pada akhir semester. Kedua, tulislah perkembangan anak pada setiap aspek perkembangan dan menambahkan fakta yang mendukung, serta foto perkembangan anak. Ketiga, berikan saran kepada orang tua agar dapat bekerja sama membantu meningkatkan kompetensi yang belum tercapai. Keempat, tuliskan data pertumbuhan anak seperti berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala. Tahap penggunaan informasi data dan laporan perkembangan anak atau LPA adalah tahapan di mana informasi dan data yang ada pada laporan perkembangan anak dimanfaatkan sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhan oleh para pihak yang relevan, seperti pendidik, orang tua, puskesmas, posyandu, dinas pendidikan, pemerhati anak, dan lain-lain. Hal penting yang harus dipahami oleh pendidik adalah kegunaan informasi perkembangan bagi orang tua. Ini akan menjadi dasar bagi orang tua, pemerhati, dan pengambil kebijakan untuk menentukan serta memberikan stimulasi maupun intervensi sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak. Penilaian perkembangan anak merupakan proses pengumpulan, pengolahan data, dan pelaporan hasil penilaian perkembangan anak kepada orang tua dan pihak-pihak yang berkepentingan. Antara lain adalah kepala sekolah, bagian puskesmas, posyandu, dan pihak lainnya. Untuk itu harus memperhatikan tahapan penilaian. Yang pertama adalah guru PAUD harus menyiapkan instrumen assessment dengan memperhatikan tujuan pembelajaran. Jika instrumen sudah siap, maka guru dapat melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak yang muncul sesuai dengan STPPA. Setelah data diamati dan dicatat, maka dokumentasikan data dan informasi tersebut. Kemudian, analisis hasil perkembangan anak yang telah dilakukan melalui observasi, wawancara, dan portofolio. Analisa perkembangan anak dengan menggunakan kriteria penilaian. Yang kelima, merangkum semua hasil dan mengolah hasil rangkuman dalam bentuk laporan deskripsi singkat yang mencangkup aspek nilai agama moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan juga seni. Para pendidik PAUD, demikianlah pembahasan kita kali ini mengenai tahap-tahap penilaian perkembangan anak usia dini. Selamat belajar dan menjadi pendidik PAUD yang hebat. Sampai jumpa.